mahasiswa tunasana dari kelas 12 farmasi. Kali ini kita akan membahas tentang etika pergaulan dan akhlak mulia yang ada di SMK Muhammadiyah Banjarnegara. Untuk itu, kita sudah bersama Ibu Latifah selaku guru bimbingan konseling di SMK Muhammadiyah Banjarnegara. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Latifah. Saya selama di SMK Muhammadiyah itu selaku guru bimbingan konseling kelas 10, 11, dan 12. Barangkali nanti untuk kalian yang membutuhkan bimbingan konseling itu silahkan datang ke ruang BK tanpa harus dipanggil seperlunya kalian gitu ya, maksudnya sebatas kalian itu ada perlu sama saya itu bisa bimbingan konseling, ada keluhan kalian, ada permasalahan yang mau disampaikan, silahkan datang ke ruang bimbingan konseling gitu. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang etika pergaulan gitu ya. Dunia pergaulan, dunia bergaul itu identik dengan dunia remaja. Dengan dunia remaja, masa remaja merupakan masa yang sangat kritis gitu. Masa untuk melepas ketergantungan terhadap orang tua, saudara gitu ya, dan berusaha untuk mencapai kemandirian sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan masa remaja melalui masa transisi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor fisik, kognitif, dalam intelektual, psikologis, mental maupun faktor lingkungan. Untuk mempersingkat waktu saja Bu, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan etika pergaulan? Etika pergaulan ya, etika pergaulan dalam etika pergaulan ya, etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, norma-norma agama atau kesopanan, adat, hukum dan lainnya. Itu etika pergaulan. Contohnya ya, itu etika pergaulan maksudnya menyesuaikan keadaan itu, keadaan kalian di desa kalian dengan di desanya Bu Latifah atau di desanya dengan kelas lainnya itu mungkin beda etika pergaulannya. Mungkin di situ ada, di desa kalian itu ada yang ketat mencantumkan itu menerima tamu sampai jam 9.21.00 gitu ya. Itulah mungkin di desa saya mungkin tidak sebegitunya ketatnya. Nah itu seperti itu, apalagi sekarang sedang dalam keadaan pandemi. Jadi itu ada yang harus pakai hand sanitizer, harus pakai masker dan ketat itu. Mungkin bahkan ada yang tidak menerima tamu gitu ya. Ada tamu itu di luar, nah itu namanya norma pergaulannya itu seperti itu. Jadi masing-masing itu punya aturan tata krama sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana cara agar siswa bisa menyesuaikan guru dan teman sebaya di lingkungan sekolah harus dilakukan dalam bagaimana sih Bu agar cara siswa bisa menyesuaikan dengan guru dan teman sebaya di lingkungan sekolah harus dilakukan dalam gimana sih Bu? Oh ya, dalam keseharian remaja ya, tidak lepas dari pergaulan remaja lainnya. Remaja dituntut memiliki keterampilan sosial untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih diantaranya itu keterampilan tersebut ya? Itu kemampuan berkomunikasi, gitu ya. Kemampuan berkomunikasi maksudnya di sini tuh ya tadi mungkin logatnya Mbak Heni di sana itu lemah lembut gitu ya. Terus ketemu saya logatnya itu sudah biasa ngomongnya keras, jadi Mbak Heni langsung kaget. Nah itu jadi seperti itu. Jadi harus
kita itu harus bisa menyesuaikan kemampuan berkomunikasi. Saya itu sedang komunikasi itu dengan siapa, itu orangnya seperti apa, kan kayak gitu ya. Terus menjalin hubungan dengan orang itu yang lebih baik gitu ya, mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain. Biasanya kan kalian itu curhat dengan temannya ya, dengan etika cara komunikasinya itu gimana. Ada orang curhat didengarkan, jangan mendengarkan sambil melengos gitu ya, itu seperti itu. Jadi mendengarkan pendapat atau keluhan orang lain. Terus memberi menerima umpan balik gitu ya, sudah oh ya itu solusinya seperti ini kayak gitulah. Nah, terus yang berikutnya memberikan kritik, itu menasehati. Oh sebaiknya seperti ini gimana, jangan seperti ini gimana. Itu ya Mbak. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam etika pergaulan. Prinsip-prinsipnya itu apa? Prinsip-prinsip dalam etika pergaulan meliputi satu mungkin hak dan kewajiban ya, hak dan kewajiban. Kita itu boleh menuntut haknya gitu ya. Hak kita memang layak untuk kita tuntut Mbak Hani. Tetapi juga kewajiban kita ya, kewajiban kita juga sebagai makhluk sosial itu harus imbang dengan haknya gitu ya. Jadi jangan hanya menuntut haknya, tapi kewajiban kita, misalkan Mbak Ani itu kan sebagai pelajar, ya menuntut haknya. Jangan menuntut hak ke orang tua itu, minta sangu Bu, ini saya itu mau sekolah harus dikasih sangu, itu haknya orang tua. Tapi juga Mbak Hani itu kewajibannya apa selaku pelajar, itu harus belajar gitu ya, harus mungkin malam sebelum ini belajar gitu ya, menyiapkan apa yang harus dibawa ke sekolah besoknya, kan seperti itu. Jadi antara hak dan kewajiban itu imbang gitu ya. Terus yang berikutnya, prinsip yang kedua itu tertib dan disiplin. Sudah tentu itu harus dan wajib gitu ya, kalau pelajar, siswa itu ya harus tertib dan disiplin. Jadi tidak keteteran waktunya. Mau sekolah, besok pelajarannya apa-apa sudah disiapkan. Tidak pagi mau berangkat itu ya, pagi mau berangkat baru jadwal, itu kan keteteran sekali, harus menyiapkan ini dan itu gitu ya. Terus yang ketiga, prinsip yang ketiga itu kesopanan. Ya, senantiasa menjaga sopan santun di rumah dengan orang tua, di sekolah dengan guru, dengan semua teman sebaya gitu ya. Itu menjaga sopan santunnya itu mungkin kalau bicara bagaimana gitu ya, harus hati-hati, harus menjaga sopan santun dengan guru itu. Ada guru itu harus lari atau harus memberi salam dan sebagainya itu. Yang keempat itu kesederhanaan. Jadi siswa ya, walaupun orang tuanya mungkin ada, itu harus bertampilah sederhana mungkin. Mungkin kalian itu di rumah orang tuanya kalian minta apa-apa gitu dikasih, tapi ya saya mau berangkat sekolah, berarti saya itu harus layaknya sebagai murid gitu ya. Jadi tidak harus pakai perhiasan yang berlebih atau pakai sepatu yang jempol yang haknya 5 cm mungkin kayak gitu ya, walaupun di rumah ada selalu disiapkan orang tua gitu. Tapi sebagai siswa juga harus menjaga kesederhanaan. Terus yang berikutnya, prinsip yang berikutnya itu keadilan gitu ya, keadilan. Jadi di sini itu ya tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, mungkin di sekolah ataupun di rumah, tidak membedakan. Oh saya nggak mau bergaul dengan itulah karena itu kurang seperti ini. Jadi jangan melihat sisi negatifnya, tapi lihatlah sisi positifnya. Kalau teman itu sedang seperti ini, saya butuh teman lagi, itu siapa. Jadi jangan dapat yang satu ditinggalkan yang lainnya gitu ya. Jadi bentuk keadilan itu seperti itu, tidak memilih-milih teman gitu ya Mbak Hani ya, prinsip-prinsipnya. Terus bagaimana dampak negatif yang terbentuk akibat pergaulan sih Bu? Dampak negatif ya, dampak negatif. Dampak negatif dari pergaulan gitu ya. Dampak negatif dari pergaulan itu banyak sekali jenisnya, mungkin bisa dipengaruhi dulu oleh faktor umur gitu ya.
faktor umur, faktor pekerjaan, faktor lingkungan. Dampak negatifnya itu banyak sekali. Faktor umur mungkin gitu ya, anak SMK mungkin bergaulnya dengan anak mahasiswa gitu, kalau tidak bisa membawa diri gitu ya, itu bisa mungkin kalau anak itu baik kita itu akan ikut baik, tapi kalau anak itu sebaliknya gitu ya, mungkin yang tidak bisa membawa diri itu mungkin malah salah berteman gitu ya, salah berteman yang malah pada akhirnya itu menyimpan seperti kena narkoba kayak gitu ya. Nah, kena narkoba terus mungkin menyimpang hal-hal lain, mungkin harusnya sudah pulang belum pulang, itu anak kemana, bergaulnya dengan siapa, itu seperti itu. Itu salah satu dampak dari etika bergaul, dampak negatif ya, dampak negatif daripada etika bergaul. Terus Bu, apa saja harapan yang dampak positif tadi ya? Oh ya, itu tadi dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya dalam pergaulan adalah mampu membentuk kepribadian yang baik, yang bisa diterima sebagai yang bisa diterima dari berbagai lapisan gitu ya. Mungkin contohnya kalian itu dalam di masyarakat gitu ya, di masyarakat dalam era pandemi ini, kalian itu di era pandemi ini mungkin kalian itu bisa diterima dalam pergaulan di masyarakat karena mungkin kalian itu saya itu harus ikut membantu takmir masjid, mungkin ya pengurus masjid itu saya itu mengajar ngaji, ikram, itu seperti itu. Jadi bagaimana anak-anak di desa itu, anak-anak kecil di desa itu tidak hanya main game, main HP terus, itu kayak gitu. Nah, itu dampak positif dari pergaulan gitu. Itu Mbak Hani. Terus Bu, apa saja harapan Ibu agar siswa-siswi SMK Muhammadiyah Banjarnegara yang kaitannya dengan etika pergaulan sebagai salah satu aspek untuk mensukseskan program tersebut di SMK Muhammadiyah? Harapan saya selaku guru bimbingan konseling di SMK Muhammadiyah itu sebagai harapan saya itu untuk pendidikan berkarakter itu satu, siswa dan siswi menjadi individu yang berpikiran baik berperilaku maupun berkomunikasi dalam lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat. Terus yang berikutnya, meningkatkan prestasi akademik. Walaupun kalian itu sekolah sekarang itu kan hanya di rumah ya, sekolah di rumah, ditanya ibunya, jadwalan HP baik kayak gitu ya, ternyata malah sedang mengerjakan tugas gitu ya, sedang mengerjakan tugas. Mungkin kalau siswa yang kurang baik itu pura-pura belajar di HP padahal sedang game misalkan kayak gitu. Nah itu itu kembali ke tanggung jawab tadi antara hak dan kewajiban siswa masing-masing gitu ya. Terus yang berikutnya, menghargai dan menghormati orang lain dan dapat hidup di dalam masyarakat gitu ya. Terus dapat mengatasi, yang terakhir itu dapat mengatasi asal masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan gitu ya. Mungkin daya semangat untuk belajarnya itu rendah. Nah itu bagaimana kalian itu bisa mengatasinya gitu ya. Mungkin ketidakjujuran, saya ini harus jujur, saya belajar karena untuk belajar untuk pandang diri sendiri. Pinter nggak pinter, yang senang itu pertama itu saya, kedua itu orang tua gitu ya. Masalah kejujuran itu akan mendidik kita untuk kedepannya. Anak itu diajari jujur gitu ya, dididik jujur itu sejak dini. Jadi nanti kedepannya itu akan membawa kebaikan untuk diri sendiri gitu ya. Kesopanan, biasa berungguh ya dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua, itu seperti itu. Itu kira-kira Mbak Ina. Terima kasih untuk Ibu Latifah atas kesediaan waktunya. Semoga apa yang disampaikan
Saya Isma Hanifatun Hasanah. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.